Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dengan aku belajar bareng El di sini. Jadi untuk video kali ini kita akan bahas soal dari Universitas Negeri Malang Internal Accounting Competition tahun 2019. Nah, ini untuk babak penyisian, untuk babak yang pertama. Nanti untuk babak selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya ya. Dan sebelumnya aku juga minta maaf untuk soal babak penyisian di 3 action kemarin di video sebelumnya belum bisa aku lanjutin ya teman-teman, karena untuk filenya itu kemarin ketelisut, gak tahu kemana hilangnya, jadi masih aku cari. Jadi kita bahas soal ini dulu ya. Dan mohon maaf juga baru update karena ada satu lain hal yang penting banget, urgent banget buat aku lakuin. Langsung aja. Untuk nomor yang pertama di sini dikatakan account receivable balance is 120 ya. Jadi maksudnya itu saldo piutangnya, saldo account receivable itu awalnya 120 di dari this period dari sales on account. Nah, sales on account ini kan berarti ada penjualan secara kredit. Nah, kalau penjualan secara kredit otomatis akan menambah saldo account receivable kita. Nah, di sini juga dikatakan payment of account payable. Nah, ini ada pembayaran utang. Teman yang di sini dikatakan yang ditanyakan ini balance akhir dari account receivable, maka account payable ini nggak mempengaruhi ya teman-teman. Dan dikatakan juga ini ada sales on cash sebesar $54.000. Nah, sales on cash ini kan berarti tidak mempengaruhi account receivable teman-teman, karena kan ini bayarnya cash, penjualannya bayarnya cash, jadi langsung ke cash pada penjualan gitu kalau jurnalnya. Nah, jadi berapa saldo amount of ending account receivable balance, jadi dihitung aja teman-teman, 125 ditambah 25 120 ditambah 25. Nah, udah itu aja ya yang mempengaruhi, karena untuk yang $11.000 sama $54.000 itu tidak mempengaruhi saldo utang kita. Jadi jawabannya D. Jawabannya yang D. Oke, lanjut. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Di sini dikatakan bahwa the liabilities of loan company is 256 juta rupiah. Share capitalnya 147.500 dengan pendapatan sebanyak 213 juta, sedangkan beban atau expense-nya sebanyak 120 juta. Nah, di sini dikatakan berapa total aset loan company. Yang pertama kita harus cari equity-nya dulu, total equity-nya berapa. Nah, di sini kita harus cari labanya dulu, laba dari loan company. Oke, labanya itu revenue 213 minus 120 juta ya. Cari laba seperti biasa, pendapatan dikurangi beban, yaitu 213 dikurangi 122 juta yaitu 91 juta. Oke, 91 juta ini ditambah dengan share capitalnya 147.500, hasilnya itu 238.500. Setelah ditambah dengan share capital ini baru ditambah juga dengan utang dari loan company 150 juta. Nah, ketemu 494.500. Kenapa kok ditambah? Karena kita tahu total aset itu berarti total aset yang dimiliki oleh loan company itu ya total hutang mereka ditambah equity mereka. Dari mana asalnya ekuitas mereka? Kan ada juga ekuitas mereka itu ada dari tambahan laba juga, makanya kita harus cari labanya.
gitu teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jadi jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 3. Menurut PSAK, laporan keuangan perusahaan yang lengkap terdiri atas, oke langsung aja ya. Jadi kalau menurut PSAK itu kalian bisa juga, kalau soalnya materi kayak gini kalian rajin-rajin baca aja ya. Itu ada neraca, ada neraca, ada laporan komprehensif, ada laporan beban ekuitas yang perlu digarisbawahi, laporan arus gas, dan juga ada CALK-nya. Jadi jawabannya iya teman-teman. Dan aku yakin teman-teman udah tahu sih kalau lebih mudah ya kalau soalnya berbentuk materi seperti ini. Oke, lanjut ke soal nomor 4. The trial balance of your company has accounts with the following: normal balance cash sekian, service revenue sekian, salaries and wage payable sekian. Langsung aja ke soalnya teman-teman. Jadi biar kalian gak kehabisan waktu, kalau di lomba itu langsung aja yang ditanyain apa sih kalau soalnya banyak kayak gini. Jadi yang ditanyain itu the total in the debit column is, oke, yang ditanyain total yang berada di kolom debit itu berapa. Oke, kalian harus ingat saldo normal dari masing-masing akun. Untuk cash ini saldo normalnya di debit, berarti kita ini nanti akan masuk ke debit, berarti 5.000 ditambah service revenue, ini masuknya di kredit teman-teman, karena dia termasuk pendapatan saldo normalnya itu ada di kredit ya, benar banget. Kemudian salaries and wages payable itu juga di kredit teman-teman, karena ia termasuk utang gaji dan upah, jadi saldo normalnya di kredit. Kemudian salaries and wages expense, nah kalau expense ini saldo normalnya di debit, ini beban gaji dan juga upah, jadi ditambah dengan 5.000 dari cash tadi, jadi total sementaranya 45.000. Kemudian untuk rent expense ini juga ditambah karena expense itu termasuk beban, jadi 40.000 ditambah 5.000 ditambah 10.000, dan sementara 5.000. Kemudian untuk owner capital ini nggak dihiraukan karena saldo normalnya capital itu di kredit. Dan owner drawing, nah ini akun kontra dari tipe akun yang ada ekuitas, ada prive. Nah owner drawing ini prive, jadi prive ini dia saldo normalnya berada di debit ya, jadi ditambah 15.000 dolar. Oke, jadi totalnya itu ada, oh ya sorry, ini ada equipment. Nah equipment ini juga ditambah teman-teman, karena equipment ini termasuk aktiva tetap ya, aktiva tetap itu juga, dan aktiva tetap itu klasifikasi khusus dari aktiva, jadi saldo normalnya ada di sebelah debit, benar banget. Jadi ditambah, jadi totalnya ada 131.000 dolar. Ini soal yang termasuk mudah sih, asalkan teman-teman nggak harus pahami saldo normal setiap akun gitu ya. Dan ingat kalau aktif itu saldo normalnya di debit, kecuali akun kontra, ada akumulasi dan juga cadangan kerugian itu di kredit. Kemudian ada hutang, atau liabilities, ini saldo normalnya di kredit. Kemudian aktiva, hutang, equity, ekuitas itu saldo normalnya di kredit, kecuali akun kontra. Akun kontranya itu pasti kebalikan dari saldo normalnya, kayak contohnya prive, ini tadi owner's drawing itu di kredit, kalau itu di debit, tapi saldo normal dari akun ekuitas itu di kredit. Kemudian ada revenue itu pendapatan itu ada di kredit, kecuali akun kontranya pendapatan kayak sales revenue dan lain sebagainya. Kemudian ada juga expense atau beban, ini saldo normalnya ada di debit ya, benar banget. Jadi teman-teman harus hafal saldo normal masing-masing akun dan akun-akun kontranya gitu ya. Kemudian lanjut ke nomor 5. Cabang akuntansi yang menggunakan keterampilan seperti akuntansi audit dan investigasi. Jadi perlu digarisbawahi investigasi untuk melakukan pelacakan terhadap pencurian dan penipuan. Tugas dari akuntan adalah menangkap pelaku pencurian dan penipuan.
Hal ini termasuk pencucian uang, pencurian identitas, serta penggelapan pajak, tapi dia tetap menggunakan keterampilan akuntansi, audit, dan investigasi. Nah, kalau ada soal seperti ini, nah akuntansi ini disebut dengan akuntansi forensik. Jadi ilmu yang mempelajari ini adalah akuntansi forensik, teman-teman. Menarik banget kan ya? Kalau akuntansi audit ya, kalian tahu lah yang biasanya di audit eksternal internal seperti itu. Kalau akuntansi internal ini biasanya ada di perusahaan-perusahaan gitu. Oke, lanjut. Nomor 6. Oke, ini juga teori ya, teman-teman. Accounting system that developed in the United States. Oke, jadi ditanyakan sistem akuntansi yang dikenal di US pada tahun 1960 itu dinamakan apa? Oke, jadi ini udah dasar sejarah akuntansi banget ya. Jadi itu dinamakan Anglo-Saxon System, teman-teman. Oke, jadi jawabannya itu adalah C. Pokoknya yang di US ini 1960 ini pasti Anglo-Saxon. Anglo-Saxon System. Sulit banget dah bacanya. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini kami bahwa when company purchase, dia membeli perlengkapan dengan harga 350, tapi dia salah mencatat dengan jumlah mengkredit perlengkapan tersebut sebesar 530 dan mendebit cash sebesar 530. Nah, di sini efek atas jurnalnya error ini nanti apa pada cash dan surplusnya. Nah, otomatis cash kita akan overstate, teman-teman. Kenapa cash kita kok akan overstate? Karena cash kita kan beli, itu kan harusnya cash kita berkurang, teman-teman. Harusnya di kredit cashnya. Karena ini dicatat debit, maka cash kita akan dicatat berlebihan. Oke, overstate cash, overstate. Kemudian surplus kita gimana? Karena kan ini kita membeli, otomatis kan ada barang masuk. Nah, itu kan berarti surplus kita bertambah. Tapi di sini kok malah di kredit surplusnya, otomatis nanti surplus kita akan dicatat terlalu rendah. Ya, jawabannya adalah D. Oke, next ke 8. Adjustment for accrued revenue. Oke, accrued revenue. Accrued revenue ini, teman-teman, itu sama dengan pendapatan yang belum dibayar ya, atau juga utang pendapatan. Nah, ini akan masuk di akun aset, masuk akun aset, dan ini nanti saat penyesuaian akan mempengaruhi tentunya aset dan juga revenue. Oke, jawabannya apa ya teman-teman? Karena apa sih maksudnya pendapatan yang belum dibayar? Jadi ketika kita melakukan transaksi, customer kita, pelanggan kita tuh udah menerima barang ataupun jasanya, tapi dia belum membayar atas barang atau jasa tersebut, gitu teman-teman. Jadi belum ada cash yang kita terima. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Langsung ke pertanyaannya ya teman-teman, biar kalian kalau waktu lomba itu nggak kehabisan waktu juga. Jadi yang ditanya adalah total kolom di debit. Oke, sama kayak yang di atas tadi ya. Langsung aja, ini cashnya debit, kolom cashing masuk aktif debit, service revenue enggak, dia kredit, salaries and wages payable ini kredit, salaries and wages expense dia masuk karena dia debit saldo normalnya, dan expense dia masuk, circle ordinary dia masuk ekuitas saldo normal kredit, dividen. Nah, dividen ini saldo normalnya adalah debit, teman-teman, di akun kontra dari equity, dan equipment ini juga masuk aktiva, dia masuk ke kolom debit. Oke, tinggal dijumlahkan aja, nanti kalian bakal ketemu $193.000 yang di kolom debit. Oke, aku hitung ulang ya, 34.000 ditambah dengan 54.000 ditambah dengan 13.000 ditambah dengan 13.000 ditambah dengan 193. Oke, udah bener ya teman-teman. Jadi kalau misalkan batas waktu masih usahain kalian hitung ulang
hitungan kalian biar nggak keliru ya. Kan di sini kayak 139, 93 itu kan mirip-mirip gitu. Oke, next ke nomor 10. Nomor 10 ini kayaknya sama ya, yang nggak soal kata tadi, cuman ini dalam versi Inggrisnya. Oke, nggak apa-apa, kita bahas aja. Financial statement that must be prepared by company in accordance with best. AK ialah laporan keuangan yang harus dipersiapkan untuk perusahaan ya, menurut PSAK. Jadi seperti kayak tadi, yang pertama tentu laporan laba rugi, Inggris itu income statement, kemudian statement of change equity atau laporan perubahan modal, kayaknya nih A sih jawabannya. Kemudian balance sheet atau laporan posisi keuangan, oke betul ya. Kemudian cash flow of statement ini laporan arus kas, dan juga CLK, catatan arus laporan keuangan itu sama dengan match to financial statement itu benar. Oke benar. Banget jawabannya. Jadi ada 5 ya teman-teman. Ingat, 1 laba rugi, 2 perubahan modal ini kalau menurut PKK, 3 balance sheet, 4 cash flow, yang kelima CALK atau catatan arus laporan keuangan. Not to financial statement. Oke, jawabannya A ya guys. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 11. The following parties will need financial. Nah, kata kuncinya will need financial statement. Siapa sih kelompok orang, siapa saja sih yang membutuhkan laporan keuangan? Oke, yang butuh laporan keuangan itu ada pihak internal perusahaan. Nah, pihak internal perusahaan itu siapa aja? Ya, pokoknya ya pihak yang ada di dalam perusahaan gitu ya, teman-teman. Kayak karyawan, terus manajemen, ada juga pemiliknya, owner, itu internal. Kemudian ada juga yang berbentuk pihak eksternal, teman-teman. Nah, kalau pihak eksternal ini siapa aja sih, Kak? Kalau pihak eksternal ini ada pemerintah, government. Nah, ada juga investor, kreditor, itu pihak eksternal dari perusahaan, di mana mereka itu membutuhkan financial statement untuk keputusan, untuk apa ya, sebagai bahan analisis keputusan apa yang harus mereka ambil. Nah, di sini kalau ada soal gini, kita langsung aja pakai metode eliminasi. Gimana sih, Kak? Oke, kita ke pilihan A. Ini yang nggak termasuk apa, Jess? Lecturer itu nggak termasuk ya, walaupun ini ada investor dan kreditor, tapi di sini ada lecturer. Ini nggak masuk, otomatis jawaban A ini salah. Kemudian jawaban B ini udah tentu salah karena di sini ada student. Walaupun government ini juga termasuk pihak eksternal perusahaan yang membutuhkan financial statement. Oke, itu adalah metode eliminasi dan paling mudah sih menurut aku buat cepat jawabnya. Kemudian manajemen ini perlu karena dia harus butuh analisis keputusan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk periode selanjutnya ya, mungkin untuk memperbaiki sistem perusahaan mereka. Dan investor, keputusan apa yang harus dilakukan, apakah terus berinvestasi atau bagaimana. Kemudian kreditor, bagaimana mereka tetap melanjutkan memberikan apa ya, seperti kreditnya kepada perusahaan, atau mereka stop, udah deh gak usah memberikan utangan kepada perusahaan ini, karena perusahaan itu laporan keuangannya atau keuangan itu lagi nggak baik, misalnya seperti itu. Kemudian government atau pemerintah ini biasanya pemerintah membutuhkan laporan keuangan perusahaan itu buat tentuin pajak mereka gitu. Jadi udah jelasin jawabannya C sih, jawabannya C ya teman-teman. Kemudian kalau yang dingin teacher nih bukan sih, ini travel ini juga bukan. Jadi gitu kalau pakai metode eliminasi saat lomba. Oke, langsung ke nomor 12. Ini banyak yang Inggris ya. Financial statement that show the position of asset. Nah, kata kuncinya financial statement, laporan keuangan menunjukkan posisi dari aset, liabilitas, dan equity. Itu namanya apa? Oke, langsung aja ya, balance sheet. Ya, tentu ini jawabannya. Karena balance sheet ini atau laporan posisi keuangan itu menunjukkan aktiva dan juga pasiva. Di mana aktiva itu isinya itu ada
aset aja, ada aset lancar, ada aset tetap, ada aset tidak terwujud, ada investment gitu. Tapi dan juga ada pasiva teman-teman, jadi balance itu ada juga yang pasiva. Kalau pasiva ini isinya liability sama equity, ada liabilitas jangka panjang dan juga pendek, dan juga ada equity atau pasiva. Jadi jawabannya udah A, udah tentunya A. Kemudian yang B itu statement of change equity, ini maksudnya laporan perubahan modal. Jadi biasanya itu ada modal awal, terus ada penambahan laba, misal mereka laba, ada kalau rugi ya ada pengurangan atas kerugian yang mereka alami, dan juga misal ada pengambilan pemilik gitu, termasuk di statement of change equity. Menampilkan akun-akun apa aja sih yang melibatkan ekuitas perusahaan itu berubah, dan berapa sih ekuitas akhir yang dimiliki perusahaan itu, statement of change and equity. Kemudian income statement atau laporan laba rugi, ini isinya ya pendapatan dan juga beban. Pendapatan dari mana aja sih perusahaan ini, dari mana aja sih perusahaan ini mendapatkan pendapatan, dan juga berapa beban-beban yang mereka keluarkan sehingga akan muncul berapa laba atau rugi perusahaannya gitu teman-teman. Kemudian kalau cash flow statement ini arus kas perusahaan, laporan arus kas perusahaan, di mana isinya ada 3 aktivitas, aktivitas operasi, operation activity ya biasanya. Kemudian ada aktivitas investasi, ini berhubungan dengan aktivitas tetap ya, biasanya ada jual beli tetap termasuk aktivitas investasi. Kemudian juga ada financing activity atau aktivitas pendanaan ya, sudah juga ya. Nah, aktivitas pendanaan ini berhubungan dengan kayak utang jangka panjang nih, misalnya perusahaan tersebut memiliki utang ke bank, itu nanti masuknya kalau di cash flow itu di aktivitas pendanaan teman-teman. Oke. Kemudian notes to financial statement atau CALK ini biasanya memperinci masing-masing akun yang ada di laporan keuangan suatu perusahaan. Misalnya teman-teman kalau buka di www di bursa ya, di bursa www.idx.com itu kalau download laporan keuangan perusahaan yang udah ke publik itu bakal lengkap banget dari kelima laporan keuangan, termasuk yang CALK. Dimana CALK ini kalau nggak semua perusahaan buat ya, nggak semua perusahaan juga menyantumkan secara rinci gitu. Tapi kalau teman-teman mau tahu ya bisa download di IDX. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Oke, below is the correct way to make a closing journal. Oke, except closing journal kecuali. Oke, pilihan yang pertama, service revenue pada income summary. Jadi service revenue pada income summary. Ini udah benar ya teman-teman. Ini benar kalau mau menutup, kalau mau curhat penutupan, terus menutup pendapatan itu benar ini. Jadi pendapatan yang saldo normal di kredit itu didebetin. Kemudian akun lawan itu ada income summary, ini benar. Kemudian yang kedua, price pada retained earning. Oke, ini salah teman-teman karena saldo normalnya price itu sendiri debit. Jadi kalau closing journal buat jurnal penutupan itu saldo normal, akun yang bersaldo normal di debit itu dikreditin, sedangkan akun yang bersaldo normal di kredit itu debitin. Yang saldo normal di debit dikreditin, yang saldo normalnya di kredit didebitin, balikannya gitulah pokoknya. Oke. Kemudian income summary pada expense benar karena saldo normalnya expense ini debit, maka kalau saat jurnal penutup dia di kredit. Kemudian retained earning pada income summary ini juga benar. Kemudian data ini pada price. Nah, untuk menutup price ini yang benar yang ya teman-teman, kalau cuma mau buat jurnal penutup price. Tapi karena ini dinyatakan except kecuali, yang benar kecuali, maka jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 14.
Wages and salary expense in the end of the period Rp1.500.000. The closing entry of wages and salary expense 31 tersebut. Oke, di sini diketahui beban gaji dan upahnya ini pada akhir periode adalah Rp7.500.000. Kemudian mereka tanya buat jurnal penutup atas wages and salary expense ini gimana? Oke, kita tahu bersama kalau expense ini saldo normalnya itu di debit, maka saat di closing jurnal itu ini harus dikredit. Jadi cari jawaban yang wages and salary expense-nya itu dikredit. Oke. Ini bisa jadi, tapi akun lawannya itu selalu income summary teman-teman. Jadi ini salah karena ini debit. Nah, ini teman-teman yang dia benar. Income summary debit dan sales expense-nya di kredit. Jadi jurnal closing journal itu fungsinya untuk apa sih? Untuk menekan saldo-saldo pada akun nominal ya. Akun nominal itu akun sementara. Akun nominal sementara itu kayaknya apa aja sih kak? Nah, akun sementara itu kayak pendapatan dan juga beban teman-teman. Tapi kalau akun real itu akan ada di setiap periodenya, nggak bisa nol, nggak boleh dinolin tuh kayak aktiva, kewajiban, sama modal gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Soal teori. Pay attention to the account below. Oke, consumable ini piutang. Teman-teman harus ingat ya, kalau soalnya full Inggris kayak gini, harus tahu istilah per akun itu apa. Sales ini penjualan, purchase ini pembelian. Kata aku tuh saja ya. Ini piutang. Ini penjualan. Purchase ini pembelian. Cash ini ya teman-teman, datanglah ya kas. Transfer free cost ini beban angkut. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan the account with a zero balance after the closing journal. Oke, sesuai aku jelasin tadi bahwa setelah kita melakukan membuat jurnal penutupan, itu akun-akun yang unlock adalah akun nominal teman-teman. Akun nominal. Ini akan nol setelah membuat jurnal penutup. Nah, masalahnya di sini akun nominal kalau berdasarkan soal ini apa aja kak gitu kan. Akun receivable itu nggak termasuk ya teman-teman karena dia masuk akun real, masuk aktiva. Sales ini termasuk. Oke, kita tulis sales. Purchase ini juga termasuk teman-teman karena dia bukan akun real. Purchase. Oke. Kemudian cash itu termasuk akun real teman-teman, ingat akun real aja aktiva, kewajiban, dan modal. Kemudian ada transport free cost. Nah ini kan masuk expense teman-teman, jadi ini termasuk akun nominal, aku singkat aja ya. Sedangkan akun real itu ada aktiva, kewajiban, dan modal, dimana kalian harus tahu mana aja sih akun aktiva, mana aja sih kewajiban dan modal. Ini banyak banget klasifikasinya, kalian harus pelajarin itu ya. Jadi ini untuk yang nomor 15 ini jawabannya adalah 2, 3, dan 5 C ya teman-teman. C. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf jika mungkin dari pembahasan aku di video ini ada yang salah. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Aku terbuka banget karena aku juga masih belajar, karena di sini kan channelnya aja udah belajar bareng L ya. Jadi kita di sini
sistemnya diskusi aja, oke? Terima kasih udah mau nonton dan juga jangan lupa like and subscribe teman-teman. Bye bye, sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya untuk membahas berbagai soal selanjutnya. Ini masih banyak banget sampai wow, oke, sampai 100 ya. Oke, bye bye.